Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Senang sekali saya Najwa bersama Abiku Syihab. Kita menemani di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Dan di episode ini Abiku, topiknya kita ingin belajar soal kebersihan lahir batin. Abi, kan ada hadis yang sangat populer. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Apa yang dimaksud sebetulnya dengan hadis itu, Abiku? Kalau dari segi teksnya bisa ditafsirkan dengan dua makna. Kebersihan bagian dari iman, itu populer. Yang kedua, kebersihan adalah manifestasi dari iman. Jadi kalau Anda tidak bersih, kurang bersih, sangat bersih, itulah manifestasi kualitas keimanan Anda. Nah, kalau kita berkata bagian dari iman, ada hadis yang menyatakan begini, iman itu 60 sekian cabang. Salah satu cabangnya adalah upaya membersihkan kotoran dan gangguan di jalan raya. Jadi itu bagian dari iman. Kalau tidak ada kebersihan, upaya membersihkan kotoran lahir, gangguan lahir di jalan, berarti imannya kuat. Kalau kita berkata dia manifestasi iman, maka yang dimaksud dengan manifestasi iman ini puncaknya adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak iman. Nah, itu sebabnya sejak dini itu populerkan wahyu pertama Iqra ya. Wahyu kedua itu apa? Apa itu? Orang tidak banyak tahu. Iya, apa Bi? Ada yang berkata wahyu kedua itu ya ayyuhal muddatsir. Di situ ada perintah kebersihan lahir dan batin. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkitlah untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Wahyu kedua. Iya, sudah sejak semula. Warujta fahjur, tinggalkan semua kekotoran batin. Jadi sejak dini, kalau kita berkata itu wahyu kedua, ada yang berkata wahyu ketiga. Anyway, sejak dini sudah diharuskan kebersihan lahir dan batin. Dan itu selalu sepaket, sepasang, lahir dan batin. Lahir dan batin. Kalau dia hanya, bahkan ada yang lebih jelas sepaketnya. Itu di dalam Al-Quran, Allah ada menyebut sekian banyak orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya dikatakan, Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang orang bertakwa, senang orang bersabar, senang orang muttaqin, sabirin, senang orang bertawakal. Ada salah satunya, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbu at-tawwabin wal mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat dalam arti membersihkan hatinya, dan senang kepada orang yang bersihkan badannya. Itu ayat turun karena ketika itu kan orang membersihkan dari kotoran batin dengan batu. Istinja dengan batu. Tapi mereka ini sekelompok orang waktu itu sudah mengambil inisiatif bersihkan dengan air. Maka turun air. Tuhan senang orang yang membersihkan setelah buang air besar dengan air. Karena air lebih bersih daripada batu. Nah, jadi sejak semula itu kebersihan lahir dan batin ini. Nah, sayangnya kita hanya biasa membersihkan lahir. Batinnya kurang bersih. Dan kalau kita bicara kebersihan batin, apa kotoran yang paling sering ada di batin kita? Itu yang paling ditekankan, itu mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu ada yang sangat besar, ada yang kecil. Yang kecil itu yang paling sering terjadi, mau dipuji, riya, ya kan? Kotoran yang dalam hati, iri hati, kotoran dalam hati, keangkuhan, ya kan? Itu semuanya. Amarah berlebihan itu kotoran dalam hati. Kotoran dalam hati. Abiku, kalau konteksnya kebersihan lahir, di masa pandemi itu kan salah satu yang kemudian sekarang digalakkan terus, sering-sering cuci tangan. Kemudian kalau tidak bisa ketemu air dan sabun, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Ada banyak kemudian yang bertanya, hand sanitizer itu kan mengandung alkohol. Ada pendapat yang berbeda-beda. Wah, tidak boleh itu karena ada alkoholnya, itu alkohol termasuk najis dan sebagainya. Bagaimana Abiku? Memang mayoritas ulama
berkata bahwa, bahkan mungkin semua ulama berkata bahwa alkohol itu najis. Nah, hanya kita mau lihat apakah dia alkohol murni ataukah dia sudah bercampur dengan yang lain. Nah, ulama-ulama lantas berkata yang ini bahwa kalau dia sudah bercampur dengan yang lain sehingga dia tidak dinamai lagi alkohol atau unsur-unsurnya yang alkohol itu sudah sangat sedikit, apalagi alkohol kan itu menguap. Nah, maka itu sudah boleh. Itu yang di parfum. Nah, ada yang sangat ketat tidak mau pakai parfumnya, tapi mayoritas ulama dewasa ini melihat bahwa hand sanitizer itu walaupun ada alkoholnya tapi itu karena sudah berubah zatnya. Karena sudah berubah zatnya. Tidak lagi menjadi alkohol. Jadi itu diperbolehkan. Iya, jadi itu. Dan wudu, Abi, berwudu, kita berwudu 5 kali sehari minimal. Itu juga bagian dari bagaimana agama menginginkan kita untuk terus bersuci. Terus bersuci. Bahkan bukan hanya, sebenarnya agama menganjurkan kalau dapat sepanjang hari dalam keadaan berwudu. Ya, jadi mandi pagi berwudu lah, ke kantor itu. Nah, agama menganjurkan setiap mau sholat berwudu, walaupun sholat sunnah berwudu, ya kan. Jadi wudu itu salah satu cara agama ini untuk mengajar kita bersih dan selalu tampil bersih. Ya. Karena sekali lagi itu yang dicintai Allah. Itu yang dicintai Allah. Hanya kalau Abi tidak salah hanya 7 kelompok yang disebutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin, as-sabirin, al-muttaqin, atau yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan wahidan. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu kesatuan. Itu yang dicintainya juga. Yang dicintai. Nah, ini al-mutawwabin wal mutatahhirin. Mau dicintai Allah selalulah bersih, tawab, bersihkan hati, mutatahhirin, bersihkan lahir. Bersihkan lahir dan bersihkan hati. Amin. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu dicintai Allah. Amin, amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa berwudu. Sebentar lagi kita salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.